Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah walaupun kita berkumpul di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah serta memuliakan namanya. Kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam ibadah kita. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Mazmur 98 ayat yang keempat akan melandasi ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saat ini kita mau bersorak-sorai dan bermazmur bagi nama Tuhan. Karena kedahsyatan Tuhan tiada henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari katakan, tak terselami pikiranmu Tuhan, tidak terukur panjang dan kasih setiamu. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya
dahsyat di dalam kehidupanku. Dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menundukkan kepala kita. Kita menyerahkan diri kita untuk mengakui segala dosa-dosa pribadi kita di hadapan Tuhan. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami yang dahsyat, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami ini hanya orang-orang yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Kami sering dan selalu hidup di dalam kedagingan kami. Kami hidup selalu mengikuti apa yang kami mau. Tapi kami lupa Tuhan, bahwa Engkau yang sudah memberikan anugerah kehidupan ini kepada kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau ya Tuhan. Mengakui segala dosa-dosa kami.
Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Engkau. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan-Mu Tuhan, yang sudah rela menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkan Tuhan kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah umat-Mu ini ya Tuhan. Bangkitkanlah kami kembali oleh kasih dan pengampunan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memohonkan doa kami. Amin. Berbahagialah kita yang telah memohon pengampunan dosa kepada Allah. Dan firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 8 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan isi perkataan Allah dalam firman-Nya, maka setiap kita telah diampuni akan dosa-dosanya. Syukur kepada Allah. Dan sebagai orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang tidak akan meninggalkan kita sedetik pun, asalkan kita tetap percaya dan setia kepadanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Budiono. Mari kita pujikan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita katakan, Tuhan, aku tidak akan takut, aku tidak akan bimbang, karena aku punya Engkau, Allah yang selalu memeliharaku di setiap waktu. El Shaddai, El Shaddai.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan meskipun kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing untuk sementara waktu ini. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan. Kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami untuk sementara waktu ini masih beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon sekali lagi berkat-Mu dan kiranya Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Supaya ketika kami bersama-sama melakukan ibadah kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, pada hari ini, kami sungguh melaksanakannya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan dan rasa hormat kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau juga yang menolong kami untuk membaca, terutama juga bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Berikan pengertian kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang kami renungkan bersama-sama di dalam kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pernyataan saudara, yang saya dapatkan dari buku yang saya baca. Yang mana buku ini juga mengutip pernyataan ini dari sebuah artikel yang berjudul 90/10 rahasia yang luar biasa. Pernyataan itu menyatakan demikian, saudara. 10% kehidupan kita dibuat oleh hal-hal yang terjadi terhadap kita. 90% kehidupan kita ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi terhadap yang terjadi. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah bahwa di dalam kehidupan kita, itu 10% itu adalah hal-hal yang memang terjadi dalam hidup kita. Dan itu hal yang tidak bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Contohnya saudara, ketika kita mengendarai mobil, ketika kita berhenti di lampu merah, ternyata tiba-tiba mobil kita ditabrak dari belakang, entah oleh mobil atau oleh sepeda motor. Kita tidak bisa mencegahnya. Karena itu sudah terjadi dan itu tiba-tiba di luar kendali dan dugaan kita. Demikian juga ketika kita, bukankah sering kali mungkin kita mengalami bahwa ketika kita mengendarai mobil, terutama di kota Jakarta ini saudara. Saya beberapa kali itu mengalami hal seperti itu. Ketika kita sudah mengendarai akan kendaraan kita, mobil kita di jalan yang benar, kita juga berjalan dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Tapi tiba-tiba itu ada sepeda motor yang menabrak akan spion kita. Maka kita timbullah kemarahan, jengkel. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman buat hidup kita. Mobil kita yang baik-baik akhirnya mengalami yang namanya ada goresan sedikit. Dan ketika hal itu terjadi, kita tidak bisa kendalikan dan sudah terjadi. Ternyata tiba-tiba terjadi. Demikian juga Bapak Ibu, kita juga sekarang sedang menghadapi bersama-sama bukan? Pandemi wabah COVID-19. Yang juga tidak bisa kita kendalikan. Yang kita tidak bisa rundingkan. Nanti dulu ya datangnya, kalau bisa jangan ke Indonesia. Tapi ternyata realitanya sudah terjadi. Dan itu di luar kendali kita dan di luar dugaan kita. Bahkan sekarang kita sedang menghadapinya. Dan kita masih terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera dapat diatasi dan dihentikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah itu yang 10%. Yang lebih penting ternyata yang banyak mempengaruhi kehidupan kita. Itu adalah bagaimana reaksi kita. Bagaimana sikap kita terhadap hal-hal itu. Yang 10% tadi. Ternyata sikap kita itu bisa menjadi 90%-nya. Jadi itu yang berpengaruh besar. Termasuk kita bisa melihat di berita. Kita bisa juga mendengar banyak berita.
Beberapa banyak orang yang menyikapi pandemi akan wabah COVID-19 ini, ada yang sampai stres, hidupnya tertekan, bahkan sampai ada yang bunuh diri, ada yang sampai mungkin mendapatkan tekanan sampai depresi dan lain sebagainya. Termasuk di dalam kita menghadapi situasi kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bermacam-macam reaksi. Dan itulah yang menentukan hidup kita. Dan ternyata itu 90%. Dan itulah juga yang kita akan lihat dari kehidupan Daniel, seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Juga tidak terhindarkan dari yang 10% itu. Tetapi yang luar biasa, kita jadi juga belajar bagaimana Daniel bereaksi terhadap yang 10% yang dia sedang alami itu. Oleh karena itu mari kita membaca akan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Dari Daniel pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk membacanya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel lebih memilih melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih lagi yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah Daniel? Di dalam ayat yang kita baca tadi jelas di sini Daniel itu adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Daniel adalah seorang bahkan memiliki sebuah hikmat yang luar biasa. Bahkan Daniel dalam bacaan yang kita baca tadi memiliki satu situasi yang nyaman. Bahkan Daniel kita bisa katakan sebagai seorang yang memiliki karier yang sukses. Bahkan Daniel adalah seorang yang sangat berintegritas. Bahkan dikatakan tadi dalam ayat yang ke-6 bahwa raja bukan hanya mengangkat dia menjadi salah seorang daripada pejabat tinggi daripada kerajaan Persia pada waktu itu dalam pemerintahan Darius di dalam bagian firman Tuhan ini. Tapi dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan bahwa Daniel itu direncanakan oleh raja untuk diangkat. Untuk menjadi penguasa dalam seluruh kerajaannya. Sudah dalam keadaan yang luar biasa. Karier yang begitu menanjak. Posisi yang begitu baik. Posisi yang begitu aman. Begitu nyaman. Secara manusia bagi Daniel pada waktu itu. Namun saudara, apa yang terjadi berikutnya? Ketika di tengah-tengah kenyamanan dan kesuksesan Daniel itu, ternyata dia tidak selalu menjalani kehidupannya di dalam kenyamanannya selama dia ada di tengah dunia ini. Ternyata apa saudara? Ada orang-orang yang iri. Ada orang-orang yang tidak suka terhadap Daniel. Iri terhadap jabatan yang mungkin Daniel dapatkan. Iri terhadap hal-hal yang mungkin direncanakan raja ingin mengangkat dia menjadi pemimpin dari semua daripada kerajaan yang dipercayakan kepada Daniel pada waktu itu oleh raja.
Maka timbullah iri hati, timbullah ketidaksukaan daripada orang-orang di sekitar daripada Daniel. Dan apa selanjutnya yang terjadi, saudara? Ternyata orang tidak suka kepada Daniel ini. Akhirnya mengadakan konspirasi. Karena dia tidak bisa menemukan kesalahan yang bisa menjatuhkan Daniel. Karena dia memang berintegritas. Tapi satu hal yang bisa menjatuhkan Daniel bagi mereka. Nah ini kita temukan. Yang bisa menjatuhkan dia adalah apa? Imannya kepada Tuhan. Maka akhirnya orang-orang yang iri terhadap dia ini mengadakan konspirasi. Mereka menghadap kepada raja. Yaitu meminta supaya raja mengeluarkan sebuah surat perintah yang tidak bisa diubah oleh apapun. Dan perintahnya itu berbunyi adalah bahwa dalam 30 hari barang siapa yang menyembah ilah lain selain raja, dia harus dilempar ke gua singa. Saudaraku, dan ternyata raja menyetujui. Raja membuat akhirnya perintah itu. Dan inilah yang akhirnya, saudara, menjadi kesulitan di kemudian hari bagi Daniel. Di tengah-tengah kesuksesannya itu. Ada 10% yang ternyata dia tidak bisa hindarkan. Kenapa? Dia tidak bisa mengendalikan. Adanya orang-orang yang iri kepada dia. Adanya orang-orang yang tidak suka kepada dia. Saudara, dikasih oleh Tuhan, hal ini juga mengajarkan kepada kita. Bahwa tidak selalu ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup berintegritas, tidak selalu kita tidak punya persoalan. Tidak selalu kita tidak mengalami kesulitan. Ada. Dan kesulitan itu mungkin tidak bisa kita kendalikan. Karena itu datang dari orang yang tidak suka kepada kita. Tidak suka terhadap integritas kita. Dan kita tidak bisa janjian mencegahnya. Tapi tiba-tiba datang. Dan kita yang tidak bisa duga kedatangan daripada kesulitan itu. Dari orang-orang yang membenci kita. Asal Bapak Ibu memang kita jangan sengaja menjadi pribadi yang membuat orang memang layak membenci kita. Tapi Daniel bukan begitu. Daniel mengajarkan kepada kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran sekalipun. Kita tidak selalu bisa mengendalikan. Mengatur orang-orang tidak benci kita. Tidak bisa. Bahkan berapa banyak orang yang hidup dalam integritas yang benar, yang baik. Justru banyak menghadapi musuh-musuh yang tidak suka kepada dia. Tetapi yang luar biasa apa Bapak Ibu? Bagaimana Daniel menghadapi hal itu? Ternyata Daniel menyikapi akan apa yang akan dia hadapi itu. Dia dengan tetap tegar di dalam Tuhan. Ini yang menarik, saudara. Dia tetap tegar di dalam Tuhan. Dan itu dia nyatakan secara nyata, saudara. Melalui apa, saudara? Yang pertama, saudara. Ketegaran Daniel dalam menghadapi akan tekanan dan kesulitan yang dia harus hadapi itu. Yang pertama, dia tetap menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas hidupnya. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Seperti yang biasa dilakukan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, kita sekarang bisa melihat bagaimana Daniel itu meresponi situasi yang dia tidak bisa hindarkan, yang menimpa hidupnya. Maka dia tetap di dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan itu yang utama dalam hidupnya. Dia tetap mau taat kepada Tuhan. Dia imannya tidak goyah. Dia tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Maka dikatakan di sana dia berdoa, dia memuji Tuhan seperti yang biasanya dia lakukan. Dia konsisten, saudara. Konsisten di dalam hal apa? Mempercayai Allah sebagai yang utama dalam hidupnya. Allah lah yang menjadi sasaran dan tujuan hidupnya yang utama. Dan yang dia taati hanyalah Tuhan. Saudara, dan yang menarik adalah apa di dalam ayat 11 tadi. Bahwa surat perintah itu bukan cuma sekedar dia mendengar isu. Bukan sudah cuma sekedar mendengar, raja akan merencanakan membuat akan sebuah perintah yang bunyinya tadi.
Bahwa kalau engkau tidak menyembah akan raja, engkau akan dibuang, akan dilempar ke gua singa. Karena memang pada waktu itu raja dalam kepercayaan daripada orang-orang kafir, Babel, Persia, di luar kepercayaan daripada orang Israel, bahwa raja itu adalah titisan daripada dewa. Maka di sana perintah ini sangat pas bagi Raja Darius pada waktu itu. Maka dia buatlah perintah ini. Dan melalui perintah ini, maka bagi Daniel yang menyembah Yahweh, yang percaya dan hanya taat kepada Yahweh, yaitu Tuhan yang dia percayai, ini menjadi persoalan. Karena bagi dia tidak ada ilah lain selain daripada Tuhan Allah yang dipercaya oleh Daniel, yaitu Yahweh. Yehova, Allah yang berjanji kepada umat perjanjiannya. Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan dia tidak goyah. Meskipun dia tahu ternyata dia sudah mendengar bahwa surat perintah itu sudah dibuat oleh Raja Darius. Di dalam NASB, dalam King James Version dikatakan sudah ditandatangani. Di terjemahan daripada NIV sudah diterbitkan. Jadi Daniel bukan cuma sekedar mendengar isu, juga mendengar wacana, tapi dia mendengar bahwa surat itu sudah ditandatangani dan sudah diterbitkan. Maka jelas kesulitan ada di depan mata Daniel. Pilihannya cuma dua, menyembah kepada raja atau saya siap dilempar ke gua singa. Kalau aku tidak menyembah raja. Tapi kalau aku menyembah raja berarti aku mengkhianati imanku kepada Tuhan. Yaitu Yehova. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Daniel, dia memutuskan tetap tegar di dalam Tuhan yang dia percaya. Bahkan itu dinyatakan, saudara. Dibuktikan. Bahkan sampai Daniel dilemparkan ke gua singa. Jadi ada satu progresivitas daripada perjalanan iman Daniel. Ketika dia sudah mendengar, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Tapi oleh karena imannya itu, dia bahkan sampai dibawa dan dilemparkan ke gua singa. Dia pun imannya tidak goyah. Dan secara manusia apakah nyaman? Tidak nyaman. Apakah secara manusia tidak ada kekhawatiran? Pasti ada. Karena apa? Tidak bisa dibayangkan ketika di gua singa. Bagaimana singa itu mencapik-capik akan Daniel. Kita tidak tahu. Daniel tentunya ada pergumulan di situ. Tapi Daniel tetap, aku tetap percaya kepadamu ya Tuhan Allahku. Yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang sudah memanggil umat pilihanmu. Yaitu bangsa daripada Israel sebagai umat pilihan Allah. Dan Daniel adalah sebagai umat pilihan Allah. Sebagai bangsa kepunyaan Allah. Dia yakin itu Tuhan tidak meninggalkan dia. Maka saudara imannya dia tidak goyah. Tapi ada pergumulan, ada kekhawatiran, saya percaya pasti ada secara manusia. Adakah mungkin dia bisa goyah dalam pergumulan itu? Secara manusia itu semua bisa terjadi. Tapi Daniel membuktikan dia tetap setia sampai dia dilemparkan ke gua singa. Saudaraku, apakah di sini kita belajar, saudara? Sesuatu yang tidak mudah bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka itu Tuhan Yesus seringkali berkata, kalau engkau mau mengikut aku, kau harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Artinya ketika kita mengikut Yesus, bukanlah selalu kenyamanan yang kita peroleh di tengah dunia ini. Ketika kita mengikut Yesus, bukanlah selalu yang kita rasakan untung yang di dunia ini, yang kita selalu akan rasakan. Tidak. Berapa banyak mengikut Kristus, berapa banyak para rasul yang juga mengalami penderitaan kesulitan oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka di sini kita belajar ketaatan kita kepada Tuhan tidak selalu diukur hanya dengan untung rugi, enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman di dunia ini. Bukan itu ukurannya. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu kepada Bapak Ibu dan kita semua sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dinyatakan melalui teladan-teladan keyakinan daripada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Yaitu bahwa ketika kita tetap tegar di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus telah menghadapi semua kesulitan dan tantangan. Itu tidak sia-sia. Pasti menghasilkan yang namanya keuntungan. Pasti itu menghasilkan kepada kita hidup yang nyaman, hidup yang enak, hidup yang bahagia. Tapi
bukan di dunia ini. Tidak selalu itu terjadi di dunia ini. Tapi pasti kita mengalami keuntungan. Pasti mengalami hidup yang nyaman. Yaitu hidup bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan ketika di tengah dunia ini pun ketika kita menghadapi kesulitan. Apa yang menjadi sesuatu yang menyamankan kita. Yang membuat kita tetap damai. Membuat kita tetap tenang. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang juga diyakini oleh Daniel. Meskipun dia harus masuk ke gua singa. Dia tetap ada penyertaan Tuhan. Dia tetap imannya teguh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang tidak mudah. Ketika kita menghadapi kesulitan. Menghadapi tekanan hidup. Kita sebagai manusia. Bukankah kita lebih cenderung untuk mudah. Untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Kita mudah iman kita goyah. Mungkin kita lebih mudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Oleh karena kita memikirkan kenyamanan, keuntungan bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama. Daniel tetap tegar di dalam Tuhan. Yang dia buktikan dengan tetap memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara. Yaitu bahwa Daniel tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan dalam hidupnya. Tadi dikatakan di dalam ayat 11b tadi. Bahwa Daniel itu terus berdoa ketika dia sudah mendengar bahwa surat perintah itu sudah ditandatangani oleh raja. Dia berdoa seperti biasanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan itu saja, tetapi ditambah lagi ketika para musuh yang tidak suka kepada dia, kemudian coba memeriksa. Ketika dia memeriksa ke ruangan daripada Daniel, ke rumahnya Daniel dan ruangan di mana Daniel ada. Ketika diperiksa, ternyata Daniel betul berdoa kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudaraku, kata bermohon di sini juga bisa diterjemahkan dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Memohon apa? Kekuatan. Tentunya saya percaya memohon kekuatan, memohon kemurahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain, ketika Daniel dalam menghadapi situasi yang menekan dia tidak kembali berdasarkan kekuatan dirinya. Dia tidak lagi mengandalkan akan hikmatnya saja. Dia tidak hanya mengandalkan kehebatannya. Dia juga tidak mengandalkan negosiasi dengan raja. Tapi dia langsung pertama-tama dia bertelut datang kepada Tuhan. Maka di sini berarti apa, saudara? Bahwa Tuhanlah menjadi satu-satunya tempat dia berharap. Karena apa, saudara? Karena bagi Daniel hanya Allah yang dapat dipercaya. Bagi Daniel hanya Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang berkuasa dan mengendalikan segala sesuatu. Termasuk masalah yang sedang dihadapi. Bagi Daniel hanya Allah saja yang dapat diandalkan. Dan bagi Daniel hanya Allah saja sebagai tempat dia berharap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya Daniel akhirnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia bukan malah lari jauh dari Tuhan. Tapi dia malah mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa dan permohonannya. Seperti yang biasa dia lakukan. Saudaraku, maka di dalam keadaan apapun, di sini berarti Daniel juga berdoa kepada Tuhan. Dia pertama-tama bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kesuksesannya. Dia terus minta kekuatan dan hikmat. Ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia sama juga datang kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik baginya. Meskipun kita lihat pada akhirnya ketika dia sampai di gua singa pun, dilempar ke gua singa. Tuhan seolah-olah belum bekerja apa-apa. Tapi ketika dia sampai di gua singa, disitulah Tuhan boleh mau nyatakan kuasanya. Sehingga singa-singa itu tidak menjadi mencapik-capik Daniel. Tapi Daniel akhirnya dibebaskan dari gua singa. Singa-singa itu akhirnya dibuat oleh Tuhan menjadi singa-singa yang tidak ganas. Tapi singa-singa yang akhirnya menjadi singa-singa yang tidak lagi mau menerkam dan mencapik-capik Daniel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini semua adalah kuasa Tuhan. Dan yang diyakini oleh Daniel. Dalam segala situasi apapun. Daniel menjadikan Tuhan tempat pengharapannya. Bagaimana dengan kita, saudara?
Ketika kita menghadapi situasi yang nyaman, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap ingat bahwa kita perlu Tuhan tetap? Dalam keadaan kita dalam yang lancar. Mungkin keadaan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita mengalami sesuatu yang nyaman. Kita tidak berkekurangan apa-apa. Kita beli ini bisa, beli itu bisa. Kita dicukupkan oleh Tuhan. Pekerjaan kita juga terus mengalami kesuksesan yang luar biasa. Tapi apakah kita masih ingat bahwa kita perlu Tuhan? Bahwa kita itu tetap rapuh adanya. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan hasil yang kita hasilkan, karir yang kita hasilkan, seharusnya bukankah membawa kita selalu ingat bahwa itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Dan itu berkat Tuhan. Tapi berapa banyak kalau mau jujur kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan atau dalam tanda petik orang Kristen yang ketika sukses, yang ketika semuanya dibuat Tuhan lancar dalam kehidupannya, justru betapa besarnya godaan bagi hidup kita untuk mudah melupakan Tuhan. Untuk mudah lagi tidak mempercayai Tuhan. Untuk lebih mudah lagi kita tidak lagi bertekun di dalam doa. Bahkan kita tidak pernah lagi berdoa. Tidak pernah lagi bersaat teduh di hadapan Tuhan. Karena kita merasa ini semua sudah baik kok. Aku bisa melakukan semuanya. Dan ternyata berkat juga tetap diberkati oleh Tuhan. Dan semua berjalan dengan baik. Atau bahkan kita berpikir ini semua karena kekuatan kita. Kekuatan saya, kepintaran saya. Saudara kan dikasih oleh Tuhan. Tapi sebaliknya. Juga tidak tertutup kemungkinan ketika kita mengalami satu situasi yang sulit. Yang menekan hidup kita. Maka kita juga bukankah lebih mudah. Kita kecewa kepada Tuhan. Kita juga bisa merasakan bahwa Tuhan itu. Di mana engkau Tuhan? Kita bahkankah juga lebih mudah merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi saya. Saya sudah taat kepada Tuhan. Bahkan saya sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan? Engkau tidak pernah menjamah sakit penyakitku. Kita terus bergumul dengan sakit yang tidak kunjung selesai. Ketika kita bukankah aku sudah taat kepadamu Tuhan? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Tapi kenapa Tuhan? Persoalan saya juga tidak kunjung selesai. Meskipun sebagaimana khotbah saya beberapa waktu yang lalu saudara. Ketika ada persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai. Jangan cepat-cepat komplain kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat kecewa kepada Tuhan. Berserulah boleh. Tapi mari kita juga memeriksa diri kita. Persoalan hidup kita itu karena apa? Mungkin karena dosa kita, kesalahan kita. Atau karena iman kita kepada Tuhan. Atau mungkin karena memang ada hal yang kita tidak bisa kendalikan. Yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk apa? Supaya Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Sehingga Tuhanlah yang dipermuliakan. Sebagaimana Daniel tadi. Dia harus masuk ke gua singa. Maka ketika di gua singa Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan Raja melihat itu. Kemuliaan Tuhan. Sehingga dia menyatakan Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa. Maka dia berkata, biarlah kita menyembah orang juga kepada Allah Israel. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan mungkin punya maksud supaya Tuhan dipermuliakan melalui hal-hal yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tapi persoalannya adalah apa? Persoalannya, apakah kita tetap mau mendekat kepada Tuhan? Ketika ada persoalan yang sedang tiba dalam hidup kita. Maka itu justru bukankah semakin mengingatkan betapa kita rapuh. Termasuk ketika kita saat ini sedang masih menghadapi akan wabah COVID-19. Kita diingatkan kita rapuh. Kita diingatkan sudah waktunya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sudah waktunya kita harus semakin tekun berdoa. Sudah waktunya kita semakin mendekatkan diri dalam juga hidup di dalam firman Tuhan. Kita memegang, mengingat akan janji-janji Tuhan. Mengingat akan perintah-perintah Tuhan. Supaya kita taati. Dan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu. Mari kita terus menjaga kedekatan kita kepada Tuhan. Dengan terus tekun berdoa. Karena dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Disitulah kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu. Mari dengan kita menjaga kedekatan kita dengan Allah. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk bertahan dan menang dalam menghadapi tekanan hidup. Kiranya ini boleh terus menguatkan kita. Kepada siapa kita berharap?
kepada Tuhan. Ketika ada persoalan, jangan mudah kita memalingkan akan pengharapan kita kepada yang lain. Kepada dukun, kepada jimat. Jangan Bapak Ibu. Dan berapa banyak orang Kristen yang juga tidak tertutup kemungkinan terjebak dalam hal ini. Ketika dia merasa kok usaha masih tetap susah ya. Doa terus sama Tuhan kok tidak dilancar-lancarkan. Akhirnya kita pakai jimat, pergi ke dukun supaya usaha kita lebih lancar. Jangan saudara. Kenapa? Karena ketika kita tetap hidup di dalam Tuhan, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi akan berakhir dengan tidak sia-sia. Saudaraku, karena ketika kita menghadapi situasi apapun, oleh karena itu tetaplah hidup di dalam Tuhan. Karena itu pasti tidak akan sia-sia. Bersyukur terutama secara khusus bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Allah yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Maka pasti tidak akan sia-sia. Karena bagi kita yang hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Sebagaimana yang Paulus katakan. Yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan membawa kita sampai selama-lamanya. Bukan hanya cuma di sini. Tapi sampai ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena yang di dunia ini kenyamanannya terbatas. Di dunia ini apa yang kita rasakan menjadi keuntungan itu terbatas. Tapi ketika kita di dalam Tuhan. Keuntungan, kenyamanan kita tidak terbatas. Karena Tuhan ada di sana sampai selama-lamanya. Yuk mari kita tetap taat kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Termasuk tekanan ketika menimpa hidup kita. Pergumulan kita. Yuk tetap kita berharap kepada Tuhan. Hanya Dia saja andalan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami kembali bersyukur kepadamu karena kami sudah kembali boleh belajar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh menguatkan kami Tuhan. Mengingatkan kami kembali bahwa di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kami tidak bisa selalu bebas dari persoalan. Dan itu ternyata yang 10% yang terjadi dalam hidup kami. Yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak kami duga. Tetapi yang 90% itu bagaimana kami meresponinya. Dan ajarkan kepada kami Tuhan, biarlah kami dalam situasi apapun. Biarlah kami boleh meresponi dengan benar. Kami boleh tetap tegar di dalam Tuhan. Kami tetap terus ya Tuhan menjadi orang yang tetap berfokus. Mengutamakan Engkau lebih daripada apapun. Dengan ketaatan kami kepadamu. Dan dalam keadaan apapun biarlah kami hanya tetap terus berharap kepadamu dan mengandalkan Engkau. Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Tapi juga Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dengan demikian Tuhan ketika kami terus hidup di dalam Tuhan. Dalam situasi apapun. Kami tetap tegar di dalam Engkau. Dalam situasi apapun. Maka sesuai dengan janji-Mu. Hidup kami tidak berakhir dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk terus melangkahkan hidup kami di tengah dunia ini. Dan kami boleh tetap menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Bapak Pendeta Budiono. Kiranya kita tetap hidup selalu bersama dengan Tuhan. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya undang untuk bangkit berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang zaman, di segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita akan mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang sudah tertera. Dan saat ini kita pujikan pujian sandar pada lengan yang kekal. Karena bersama Tuhan kita tidak perlu khawatir. Bersama Tuhan kita tidak perlu takut dan gentar. Bersama Tuhan hatiku puas, sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Betapa indah beserta Bapa, sandar pada lengan yang kekal. Panjang jalanku penuh dan sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita pujikan pujian ini bait yang ketiga. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku tenang, Tuhan menghantar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang tak pernah lupa mengasihi, menyertai dan membimbing kami sepanjang hari. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucap syukur atas segala berkat dan pertolongan yang telah Tuhan berikan. Kami pun tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami, khususnya di dalam menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Hanya pujian dan penyembahan yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Saat ini kami menyerahkan Tuhan untuk persembahan kami. Kiranya persembahan yang terkumpul pada hari ini boleh selalu berkenan dan boleh selalu digunakan untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja kami ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu saja. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu.
Biar kiranya mereka selalu memandang Engkau sebagai satu-satunya pengharapan dan sukacita mereka. Dan jemaat-Mu tetap tekun untuk berdoa dan selalu hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berikanlah keselamatan bagi para penderita COVID-19 yang saat ini sedang dirawat, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Berikanlah berkat-Mu, agar mereka selalu dilindungi, dijauhkan dari maut dan diberi kesembuhan, sehingga mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami berdoa. Berikanlah berkat dan rahmat serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Curahkanlah berkat-Mu agar mereka selalu dilindungi, sehingga di dalam tugasnya merawat pasien-pasien ini, mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani maupun rohani di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Terkhusus mereka anak-anak Engkau Tuhan, berkati mereka semua, lindungi mereka semua. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, karena di balik tugas mereka yang berat, mereka juga harus berjuang menahan rindu akan keluarga mereka di rumah. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga buat pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia. Berikanlah petunjuk-Mu agar mereka juga dimampukan untuk mengatasi permasalahan wabah ini dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindungi. Saat ini kami memanjatkan doa kami ya Tuhan, agar kami selalu dihindarkan dari segala virus-virus ini. Kami memohon perlindungan-Mu untuk keluarga kami, untuk semua orang, agar terhindar dari serangan virus ini. Kiranya Engkau yang menjadi benteng perlindungan kami Tuhan, sehingga virus ini tidak mampu bahkan menyerang kehidupan kami, bahkan menyerang kesehatan kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sudah terserang, kiranya Engkau yang menolong dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami tahu Engkau bermaksud menggunakan masa sulit ini untuk membentuk ketekunan dan karakter kami, dan memberi kami hidup yang limpah dengan pengharapan. Ajar kami Tuhan di masa-masa sulit ini, kami tidak menjauh dari-Mu, justru kami semakin mendekat dan bersandar pada kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu saja, kami letakkan segala doa-doa permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini kita kembalikan pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan doksologi dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Budiono. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala pujian dan hormat kita kepada Allah. Kita menaikkan pujian doksologi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, penyertaan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memenuhi akan kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.